Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di hari-hari sebelumnya antum sudah murojaah tentang bab al-mamnu' minas sarf di kitab Tuhfatul Shobiyah. Juga di hari selanjutnya antum sudah mengerjakan asilah, pertanyaan-pertanyaannya. Ana rasa itu insyaallah antum sudah cukup siap untuk kita masuk dalam kitab Durratul Bahiyah yang tentunya lebih luas, bab mamnu' minas sarfi. Sekali lagi di sini ana ingatkan untuk antum terus memperbarui niat antum. Karena biasanya di akhir-akhir mau kepulangan itu rada malas dan itu semua syaitan. Perbaiki niat antum, apa tujuan antum belajar. Jangan cuma hanya untuk menjalani hari-hari, jangan cuma hanya untuk SMA ya SMA, sekolah ya udah sekolah. Niatkan kalau antum ini untuk mendakwahkan agama Allah, untuk menolong agama Allah, untuk meninggikan agama Allah. Apalagi terutama dalam ilmu bahasa, kunci dari semua ilmu. Tauhid tanpa ilmu bahasa sesat nanti. Akidah, usul fiqh nggak bisa itu. Qadul fikiyah, mustalah hadis, usul tafsir tanpa ilmu bahasa nggak bisa semua. Beliau Ustaz kan ada terjemahan nggak? Itu bukan penuntut ilmu. Kalau seorang dai nggak bisa bahasa Arab nggak usah jadi dai. Bagaimana dia menjadi dai sedangkan Al-Quran berbahasa Arab? Karena memang kita jumpai itu ada sebagian terjemahan Al-Quran, terjemahannya diselewengkan dengan ditakwil. Di ayatnya disebutkan tangan Allah, tapi karena memang penerjemahnya Asy'ari tidak menetapkan adanya tangan Allah, dia cuma menetapkan hanya beberapa nama dan sifat Allah. Akhirnya diterjemahkan apa? Kekuatan Allah. Lihat. Nah, inilah kalau orang dia pakai terjemahan. Jadi orang nggak tahu kalau ternyata Allah punya tangan. Dan kita harus meyakini Allah punya tangan. Tapi ingat, tangannya Allah tidak seperti makhluk. Kaidah penting tuh. Jangan antum ketika dengar Allah punya tangan langsung bayangkan, nggak boleh itu, langsung ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu memang datang dalam hadis. Ketika antum tiba-tiba membayangkan bagaimana zatnya Allah, bentuknya Allah, langsung tahu syaitan itu. Iya, kesimpulannya belajar, terutama ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Tafsir-tafsir, buku-buku para ulama. Ya kalau dia ngandelin terjemahnya, jadi ilmunya ya cuman sebatas apa yang udah diterjemahin doang. Sedangkan dibandingkan buku ulama yang udah diterjemahin sama yang belum, jauh banget. Yang diterjemahin mungkin cuman baru 20%. 80% itu masih belum ada terjemahannya. Bagaimana bisa baca itu berarti? Ya Rikta. Apalagi buku terjemahan itu, bahasa Indonesia itu kurang bisa meresapi, kurang bisa masuk ke dalam hati. Dan antum mungkin rasakan kalau antum baca terjemahan tuh bosan, ngantuk, kurang mendalami, kurang menjiwai. Tapi kalau bahasa Arab itu Masya Allah. Apalagi tahu antum nanti perbedaan ja'a, perbedaan ata, perbedaan wafada, sama-sama datang itu artinya. Tapi ja'a itu bagaimana datangnya, kok ada. Kemudian jalasa itu beda dia. Kok ada apa artinya? Duduk. Jalasa duduk. Tapi nanti kalau antum dalami itu, kok ada duduknya dia dari mana sampai mana? Jalasa itu dari duduknya dari mana sampai mana? Ada itu di situ. Jadi nggak sembarangan.
enggak sembarangan, dan pasti terdapat hikmah yang besar. Allah menutup kitabnya yang terakhir, Allah menutup Rasul dan Nabinya yang terakhir dengan berbahasa Arab, itu pasti ada hikmah yang sangat besar. Dan pasti sesuatu yang menjadi penutup itu adalah sesuatu yang paling indah, sesuatu yang paling indah. Faslun al-ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak ditanwin dan dijarnya tidak dengan kasroh tapi dengan fathah. Kita udah bahas tuh arti dari mamnu minas sarfi. Apa definisinya? Ini juga udah kita lalui ya definisinya. Ma fihi illatani min ilali tis'in awahidatun taqumu maqamal illataini. Ismul ladzi la yansarif, dia adalah ma fihi illatan, apa-apa yang, atau bisa diterjemahkan isim yang, karena kan kita bahasnya isim yang di dalamnya terdapat dua illah. Yang jumlah illahnya min ilali tis'in, dari 9 illah. Atau nanti ada satu illah taqumu maqamal illatain, dia menempati kedudukan dua illah. Ini ismul ladzi la yansarif. Kita sudah bahas ya, dia nggak boleh ditanwin, tidak dijar dengan kasroh tapi dengan fathah. Kenapa? Karena dia menyerupai fi'il. Nanti akan dibahas apa sisi penyerupaannya. Kita tahu kaidah sering diulang-ulang, sesuatu kalau menyerupai sesuatu dia mengambil hukumnya. Kalau dalam hadis syariat, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Walaupun niatnya tidak untuk menyerupai, enggak boleh dalam agama. Saat ana pakai baju ini ya karena emang pengen pakai aja, bukan ingin menyerupai orang kafir, enggak boleh. Apa dalilnya? Yaitu larangan seseorang untuk sholat di waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Kenapa? Karena pada waktu tersebut ada orang-orang yang menyembah matahari. Terdapat tanduk seton di situ. Nggak boleh. Kenapa? Ustaz, kan walaupun dia ibadahnya untuk Allah, iya nggak boleh. Jadi dalam menyerupai sesuatu itu nggak dilihat dalam niat. Selama dia menyerupai, dilarang. Kan nggak boleh sholat tuh ketika waktu terbit dan terbenam, walaupun niat sholatnya ya hanya untuk Allah, tapi nggak boleh. Jadi niat nggak berpengaruh tuh. Tolong ukurnya dia menyerupai nggak boleh. Maka dari antum nih nasihat, apalagi mau pulang, antum tampakkan syiar-syiar Islam, agungkan syiar-syiar Islam. Mau keluar pakai baju koko, gamis. Kalau indah lagi pakai peci, syiar Islam. Dan jadikan antum bangga dan suka dan cinta dan merasa keren dengan syiar Islam. Kalau antum sudah sampai titik itu, udah keluar pakai pakaian syar'i, bangga di situ. Dan itu dapat mencegah antum untuk melakukan maksiat. Misalnya, pengen main warnet PS nih kan sampai malam. Aduh, tapi pakai baju koko kan, nggak jadilah gitu kan. Masa pakai baju koko gitu. Nah, akhirnya apa? Tercegah dari kemaksiatan. Pengen ngisengin orang di jalan gitu kan. Tapi pakai baju koko. Apalagi lebih hebat lagi kalau jenggotan. Emang kita disunahkan untuk memelihara jenggot nggak bisa diganti-ganti tuh. Koko, pengen main warnet, ganti baju dulu lah gitu. Biar nggak ketahuan. Tapi kalau jenggotan, gimana mau diganti? Nah, itu memang dia bisa mencegah dari kemaksiatan. Nih orang jenggotan kok, gitu kan. Ya Faruk, di rumah nggak boleh lagi pakai baju tengkorak ya. Iya, nggak boleh lagi pakai pakaian yang dia syiar Islam. Gamis, jubah, koko minimal.
Kalau pengen pakai kaos, kaosnya yang dia modelannya panjang sampai lutut, sampai paha. Masya Allah itu penuntut ilmu tuh. Tapi kalau pulang masih pakai lepis, masih pakai topi yang dia untuk gaya-gaya, terus pakai baju ini, terus pakai lepis, udahlah. Belum lulus ujian tuh, belum lulus ujian. Di rumah belum mendatangi kajian, masih cuman main nongkrong. Ada kajian, malas datang kajian. Nah, itu belum lulus tuh. Diusahakan ketika libur ada kajian dia datang, ngecas lagi keimanannya, perbarui lagi, ditingkatkan lagi keimanannya. Dan ketika antum mendatangi kajian, itu antum akan mendapatkan teman-teman yang soleh, dan tentu akan menarik antum kepada kebaikan, minimal mencegah antum dalam melakukan keburukan. Ya, asyai'u idza asbaha syai'a akhadha hukmah. Sesuatu kalau menyerupai sesuatu dia mengambil hukumnya. Ini ismul ladzi la yansarif menyerupai fiil dalam dua illah. Ini dua illahnya menyerupai fiil. Fiilnya apa yang diserupain nanti akan dibahas. Oleh karena itu dia mengambil hukum fiil. Fiil enggak ditanwin, dia enggak ditanwin. Fiil enggak dikasroh, dia enggak dikasroh, sehingga dijarnya dengan fathah. Oke. Wal ilalut tis'u, 9 illah tersebut. Hiya, yang pertama al-jam'u. Ini yang kita kenal dengan sighatu muntahal jumu'. Tulis tuh, enggak apa-apa lah. Kedua waznul fi'li, wazan fi'il. Udah antum pelajari di Tuhfah, udah murojaah, udah ngerjain soal. Ketiga al-adlu. Keempat at-ta'nitsu. Kelima at-ta'rifu. Ini yang dikenal dengan al-alamiyah. Tulis, at-ta'rif apa? Al-alamiyah. Keenam at-tarkibu. Ini tarkibul mazji. Ketujuh al-alifu wan nunu az-zaidatani. Alif dan nun keduanya tambahan. Kedelapan al-ujmah. Ya, ujmah ajam, nama selain Arab. Kesembilan as-sifah. Ini yang antum ketahui di Tuhfah apa? Wasfiyah. Alamiyah dan wasfiyah. Sifah wasfiyah. Antum gak usah pusing. Ini ngafalinya gimana, jam, wazan, adal, udah. Di sini dikasih metodenya, disiapkan oleh penulis. Ya jama'uha qawlu syairi. Dikumpulkan 9 ilah tersebut oleh perkataan penyair. Ini yang antum hafal. Ijma' wazin adilan annith bima'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Itu dihafal. Ijma' ini apa ijma'? Sighatu muntahal jumu'. Wazin, apa zin? Wazan fi'il. Adilan al-adl. Annith yaitu muannas. Bima'rifatin apa ma'rifah? Alamiyah, ahsan. Raqib, apa raqib? Tarkib mazji. Tarkib mazji. Wazid, apa zid? Alif dan nun tambahan. Ujmah ya ujmah. Fal wasfu al-wasfiyah. Qad kamula, telah sempurna. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala, qauluhu faslun ay fi mawani'is sarfi. Perkataan penulis fasal yaitu pada pencegah-pencegah tanwin. Sarf kan tanwin. Pada pencegah-pencegah tanwin dan pencegah jarnya dengan kasrah. I'lam annal asla fil ismi ayyakuna mu'raban munsharifan. Ini udah antum ketahui ya. Kasih stabilo enggak apa-apa. Annal asla fil ismi ayyakuna mu'raban munsharifan. Wa inna ma yukhrijuhu an hadzal asli shibuhuhu bil harfi au bil fi'li. Perhatikan ini kaidah nih setelah ini. Fa in syabahal harfa bunya. Stabilo.
Fa in syabahal harfa buniya. Wa in syabahal fi'la, ini kasih stabilo sampai sini. Bikaunihi enggak usah. Bikaunihi far'an biwajhin minal wujuhil ati zikruha. Kemudian dilanjut stabilo, muni'a minas sarfi. Muni'a minas sarfi. Kata pensyarah hafizallahu taala, i'lam, ketahuilah, berarti penting nih, faedah luar biasa nih. Anna lasla fil ismi ayyakuna mu'raban munsarifan. Bahwasanya hukum asal pada isim itu dia mu'rab, berubah-ubah keadaan akhirnya, disebabkan oleh amil yang berbeda-beda masuk kepadanya. Mu'rab, hukum asal pada isim mu'rab. Jadi kalau ditanya apa hukum asal pada isim mu'rab atau mabni, mu'rab gitu. Munsharifan, ya dia ditanwin dan dijar dengan kasroh. Jadi kalau ditanya apa hukum asal pada isim munsharif atau ghairu munsharif, jawab munsharif. Lalu kapan dia keluar dari hukum asal? Wa inna ma yukhrijuhu an hadzal asli shibuhuhu bil harfi au bil fi'li. Dan sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, innama itu dia salah satu alat pembatas. Jadi memberikan faedah batasan, hasr. Sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, hanyalah, nah itu kan batasan tuh. Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah yukhrijuhu an hadzal asli, mengeluarkan dia isim, ya kembali ke isim. Mengeluarkan isim dari hukum asal ini, apa yang mengeluarkannya? Penyerupaan dia dengan huruf atau dengan fiil. Jadi hukum asalnya itu isim mu'rab munsharif. Dan yang mengeluarkan isim dari hukum asal ini adalah penyerupaan dia terhadap huruf atau terhadap fiil. Fa in syabahal harfa buniya. Kalau dia isim menyerupai huruf, maka dibina. Karena huruf mabni. Asy-syai' ila asbah syai' akhadha hukmah. Wa in syabahal fi'la, dan apabila dia menyerupai fi'il. Nah ini udah stabilo sampai sini doang. Udah sampai situ aja. Bikauni enggak usah. Bikaunihi far'an biwajhin minal wujuhil ati, yaitu keadaannya cabang dengan sisi dari sisi-sisi di bawah ini yang akan datang penyebutannya, minal wujuhi al ati, yang akan datang zikruha penyebutannya. Kalau menyerupai fiil, ya kan tadi kan isim alladzi la yansharif, dia menyerupai fiil karena isim dia memiliki dua illah yang cabang. Dua illah yang cabang. Oke. Apabila dia menyerupai fiil yang dimana dia adalah cabang dengan sisi dari sisi-sisi yang akan datang penyebutannya, maka apa kalau dia menyerupai fiil? Muni'a minas sarfi, dicegah dari tanwin. Paham tuh kaidahnya? Kalau isim menyerupai fiil maka isim menyerupai huruf maka dibina. Kalau isim menyerupai fiil maka mamnu minas sarf. Kemudian kata pensyarah fidallah ta'ala, wa qawluhu ma fihi illatan, yang di dalamnya terdapat dua illah. Ya, antum lihat matan, alismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani ila akhirihi alismul ladzi la yansarifu. Ini definisinya yang lebih jelas di syarah. Dan ini juga udah kita lalui juga. Huwa alladzi ashbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini min ilali tis'in ihdahuma tarji'u ila lafzi wal ukhra tarji'u ilal ma'na awahidatin, ya awahidatin, ya di'ataf ke illataini fi wujudi illataini, awahidatin yaitu fi wujudi wahidatin taqumu maqamahuma. Kata pensyarah fidallah ta'ala, al-ismul ladzi la yansarif definisinya adalah huwal ladzi asbahal fi'la, dia adalah isim yang menyerupai fi'il. Isim dia menyerupai fi'il.
Yaitu dari sisi apa? Fi wujudi illataini far'iyatain, pada adanya dua illah yang cabang dari 9 illah. Jadi dalam 9 illah itu enggak 9-9-nya harus ada baru mamnu minas sarfi, enggak. Dua illah. Alamiyah ma'a waznil fi'li. Udahlah, udah antum pelajari kan. Alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, alamiyah ma'a tarkib, atau wasfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Dua illah. Dia adalah isim yang menyerupai fi'il pada adanya dua illah yang cabang. Ingat nih, dua illah yang cabang. Perhatikan tuh. Karena nanti akan dibahas tuh. Dua illah yang cabang. Dari 9 illah. Ihdahuma tarji'u ila lafzi. Salah satu dari keduanya. Kan dua illah yang cabang tuh. Berarti salah satunya apa? Kembali kepada lafad. Salah satunya kembali kepada lafad. Wal ukhra tarji'u ilal ma'na, dan yang keduanya, berarti yang lainnya ya, yang keduanya maksudnya tarji'u ilal ma'na, kembali kepada makna. Udah antum pelajari juga di Tufa, udah muroja ya. Yang kembali kepada makna ada berapa? Ada 2, alamiyah dan iya, ini kembali kepada makna nih. Yang kembali kepada lafaz itu sisanya. Ziyadatul alif wan nun, sighatul muntal jumu, tarkib masji, ujmah, dan yang lainnya. Awahidatin taqumu maqamahuma, atau ada satu illah kuat dia menempati kedudukan keduanya, menempati kedudukan dua illah. Jadi dia cuma butuh satu illah saja. Siapa itu? Sighatul muntahal jumu sama alif taknis maksur atau mamdudah. At-ta'nitsu bil alif, ya itu namanya. At-ta'nitsu bil alif. Ana sampaikan ini karena memang antum sudah belajar. Wa ma'na kaunihi la yansarifu. Sudah jelas annahu la yunawwanu tanwina as-sarfi. Tanwina as-sarfi. Kemarin apa ini i'rab tanwina? Maf'ul mutlaq. Menjelaskan jenisnya. Tanwina as-sarfi alladhi yuqalu lahu tanwinu tamkini wa tamwinu al-amkaniyati. Makna kaunihi la yansarifu, makna keadaan isim tersebut tidak yansarif. Maksudnya apa? La yunawwanu, enggak ditanwin. Tanwinnya yang tanwin sorof. Karena nanti jenis tanwin itu ada 10. Jenis tanwin ada berapa? 10. Maksudnya enggak ditanwin, yaitu tanwin yang sorof. Nggak usah antum musingin apa itu 10, apa itu tanwin sorof, nggak usah. Sekarang cukup antum ketahui nggak ditanwin maksudnya tanwin sorof udah. Apa 10 itu nggak perlu antum sibukkan. Nanti ada pada waktunya. Tanwin as-sarfi alladzi yuqalu lahu, atau yang dinamakan juga dia tanwin tamkin, nama lainnya. Tanwin sorof juga nama lainnya tanwin tamkin, nama lainnya juga tanwinul amkaniyati. Karena penting tuh, karena nanti ada banyak jenis tanwin, maka dari itu diperjelas. Isim alladzi la yansarif enggak ditanwin, tanwin apa dulu nih, gitu kan? Yaitu tanwin sorof, nama lainnya tanwin tamkinah. Tamkin, nama lainnya tanwin amkaniyah. Oke, perhatikan. Fal ilalul far'iyatu allati fil ismi wa hiya raji'atun ila lafzi sab'un. Fal ilalul far'iyatu, ilah-ilah yang cabang. Jadi kan ismul ladzi la yansarif, dia adalah isim yang menyerupai fiil pada adanya dua ilah yang cabang. Dari 9 ilah. Jadi 9 ilah ini cabang dia. Ada yang kembali kepada lafaz 7, ada yang kembali kepada makna 2. 7 tambah 2 berapa? 9. Fal ilalul far'iyatu, ilah-ilah yang cabang yang pada isim yang dia kembali kepada lafaz 7. Penting tuh. Ilah cabang yang dia pada isim kembali kepada lafaz 7. Cabang nih berarti keluar dari hukum asal. Cabang berarti keluar dari hukum asal. Al-ula yang pertama, al-jam'u, jama', yaitu sighatul muntahal jumu. Ini dia ilah cabang.
Karena dia keluar dari hukum asal, yaitu apa? Wa huwa far'un 'anil wahidi. Yang dia adalah cabang dari mufrad. Jadi kan hukum asal pada isim apa? Mufrad. Berarti jamak dia keluar dari hukum asal. Kalau keluar namanya apa? Far'un, cabang. Paham insyaallah? Kalau hukum asal namanya apa? Aslun. Kalau keluar dari hukum asal namanya apa? Far'un. Itu. Yang pertama jamak, dan dia adalah cabang dari mufrad. Atsaniyatu, yang kedua adalah waznul fi'li. Isim berwazan fi'il, cabang dia, yaitu wa huwa far'un an waznil ismi. Dia cabang dari wazan isim. Ya isim hukum asalnya berarti apa? Wazan isim lah, gitu kan? Namanya isim berarti hukum asalnya dia berwazan isim. Maka kalau ada isim dia berwazan fi'il, keluar dari hukum asal, dan itu namanya far'un, cabang. Ini ilah cabang. As-salisatu, yang ketiga berubah. Al-adlu, berubah. Umar, Zufar, Zuhal. Ini al-adl. Umaru, Zufaru, Zuhalu, Mudaru. Dia cabang karena berubah, yaitu wa huwa far'un 'anil ma'duli anhu. Dia cabang dari yang enggak berubah. Jadi Umar itu asalnya amirun. Umar asalnya amirun. Zufar zafirun. Umar asalnya amir, berarti dia keluar dari hukum asal, cabang tuh. Adl berubah namanya. Ar-rabi'atu, yang keempat at-ta'nitsu. Mu'annas. Dan mu'annas itu cabang ya. Wa huwa far'un 'anit tadhkiri, cabang dari laki-laki. Jadi hukum asal isim itu mudzakkar. Hukum asal isim mudzakkar. Jadi kalau ditanya apa hukum asal isim, mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar. Kenapa? Karena manusia yang pertama dilahirkan siapa? Nabi Adam, laki-laki itu. Oleh karena itu hukum asal isim mudzakkar. Ya, ini bukan mainan ya, tiba-tiba kok bersambung ke atau nyambung ke manusia yang pertama diciptakan. Emang itu seperti itu yang dikatakan oleh para ulama. Manusia yang pertama diciptakan Nabi Adam, laki-laki, maka hukum asal mudzakkar. Dan salah satu ilahnya ta'nis, berarti dia cabang. Al-khamisatu, kelima at-tarkibu, susunan, cabang. Wa huwa far'un 'anil ifradi, dan dia cabang dari ifrad mufrad. Zaidun, ini kan mufrad nih, itu yang bukan susunan. Maka tarkib yang susunan hadromaut, itu susunan dari hadoro mautun. Ba'alabak, susunan dari ba'albak. Ma'di karib, susunan dari ma'di karib atau ma'di yakrib. Itu ada perbedaan nama. Berarti susunan cabang dari mufrad, yang bukan susunan. As-sadisatu, yang keenam, al-alif wan nunu az-zaidatani, alif dan nun tambahan. Ya jelas, namanya tambahan berarti cabang. Cabang dari apa? Dari yang enggak ditambah. Wa huwa far'un 'anil mazidi 'alaihi, dan dia adalah cabang dari yang tidak ditambah. Udah antum terjemahin aja tuh, 'anil mazid 'alaihi, terjemahan yang enggak ditambah. Karena kalau letter like-nya dari yang ditambah atasnya, pusing tuh. Jadi Utsmanu itu asalnya Utsmu. Asalnya Utsmu. Sufyanu asalnya Sufyu. Imranu asalnya Imru. Seperti itu. Berarti Sufyanu, Utsmanu, Sulaimanu dia cabang. Karena keluar dari hukum asal. As-sabi'atu, yang ketujuh al-ujmatu. Wahia far'un 'anil arabiyyati, dan dia cabang dari Arab. Karena ini bahasa Arab, maka hukum asalnya bahasa Arab. Berarti kalau ada ujmah, keluar dari hukum asal, maka ujmah dia ilah cabang. Paham insyaallah? Jadi yang dimaksud ilah cabang, paham enggak ya? Dia adalah menyerupai fiil pada adanya 2 ilah cabang dari 9 ilah. Maksudnya apa cabang tadi itu? Jamak dia cabang dari mufrad, ini cabang dari ini cabang dari ini. Wal ilalul far'iyyatu allati fil ismi wa hiya raji'atun ilal ma'na ithnatani la ghaira. Wal ilalul far'iyyatu, dan ilah-ilah yang cabang yang pada isim, wa hiya raji'atun ilal ma'na, dan dia kembali kepada makna, ada 2.
La ghaira, enggak ada yang lainnya. Yang pertama, at-ta'rifu alamiyah, ta'rif, ma'rifah, ta'rif itu ma'rifah. Wal muradu bihi al-alamiyatu, yang diinginkan dengannya adalah alamiyah. Wa huwa far'un 'anit tankiri, dan dia cabang dari nakirah. Jadi hukum asal isim itu dia nakirah. Jadi ta'rif, ma'rifah keluar dari hukum asal. Kok bisa hukum asal isim nakirah? Karena ketika antum dilahirkan, antum udah ada nama belum? Belum kan? Berarti nakirah umum. Oh, anak, udah pokoknya anak kecil, anak bayi, gitu. Baru nanti diberikan nama. Jadi hukum asal pada isim apa, Mas Aldi? Emang kalau ngantuk tuh dia buyar semua. Kok Mas Aldi? Lekilatan as. Enggak apa-apa. Enggak usah malu. Dalam belajar enggak ada malu. Yang penting antum paham, antum bisa ngikuti pelajaran, itu paling penting. Wa huwa far'un 'anit tankir. Jadi hukum asal pada isim apa, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Atsaniyatu, yang kedua, as-sifatu. Wa hiya far'un 'anil mausufi. Sifat dia adalah cabang dari yang disifati. Zaid jamil, Zaid ganteng. Yang sifat yang mana? Jamil, ganteng. Maka dia cabang dari Zaid. Kan bagian dari Zaid, kegantengan. Maka Z yang disifati itu hukum asalnya. Maka sifatnya itu adalah cabang. Paham insyaallah? Oleh karena itu kalau ditanya Z ganteng, yang Z yang mana? Yang Z. Orangnya yang mana? Ya Z, bukan gantengnya. Karena hukum asalnya Z, sifatnya adalah cabang. Itu. Fasaral majmu'u tis'an, maka menjadilah semuanya 9. Ini faedah luar biasa nih, nggak antum jumpai di buku-buku yang lain mungkin. Kalau antum di Tuhfah kan cuman dijelasin pada dia menyerupai fiil dengan adanya dia menyerupai fiil dengan adanya 2 ilah cabang. Cuman itu doang kan, nggak dijelaskan apa maksudnya ilah cabang. Cabang apa nih cabang? Yang ternyata semua ilah itu cabang dari hukum asal. Qala syarih hafizallahu ta'ala fa idza wajadta fil ismi. Fa idza wujida, enggak ada wajadta di situ ya. Nakira datanya. Fa idza wujida fil ismi illatani far'iyatani ihdahuma lafdhiyatun wal ukhra ma'nawiyatun aw wahidatun taqumu maqamahuma sara hina idzin musyabihan lil fi'li. Tuh. Wadzalika li'anna fil fi'li far'iyataini 'anil ismi ihdahuma lafdhiyatun wa hiyal ishtiqaqu fa inna lafdhal fi'li mushtaqqun min lafdhil masdari 'ala as-sahihi wal mushtaqqu far'un 'anil mushtaqqi minhu wal ukhra ma'nawiyatun wa hiya al ifadatu fa innal fi'la yahtaju fil ifadati ila al ismi wal muhtaju far'un 'anil muhtaji ilaihi falamma syabaha al fi'la bil far'iyataini muni'a minhu ma yamtani'u fil fi'li wa huwa tanwinu wal kasratu. Bentar antum pahami lagi ya. Dibaca paham.
perhatikan ya. Khalas, ma fi nu'as? Dhahaba nu'as? Aw la yazal mustaqir? Ayo perhatikan, ini cukup sulit dipahami ya. Ana minta antum fokus. Dan ini faedah yang luar biasa. Penjelasannya juga luar biasa. Berkata pensyarah Allah Ta'ala, fa idza wujida fil ismi, maka apabila didapati pada isim, ditemui pada isim, illatani far'iyatani, dua illah yang cabang, yang tadi udah kita jelaskan. Ihdahuma lafdhiyatun, salah satu dari dua illah tersebut lafat, secara lafat. Apa saja? Ada 7 tadi. Wal ukhra ma'nawiyatun, dan yang lainnya ma'nawiyah, dan itu ada 2. Awahidatun taqumu maqamahuma, atau satu illah menempati kedudukan 2 illah. Oke, jadi kalau didapati pada isim 2 illah yang cabang, udah kita jelaskan cabang maksudnya apa itu, cabang dari apa. Shara hina idzin musyabihan lil fi'li, menjadilah ketika itu menyerupai fi'il, karena fi'il juga memiliki 2 illah yang cabang. Maka ketika isim memiliki 2 illah yang cabang, menyerupai fi'il. Karena dia menyerupai fi'il, maka mengambil hukum fi'il. Apa ilah yang cabang pada fi'il? Perhatikan nih. Apa ilah yang cabang pada fi'il? Wadzalika, dan demikian itu. Li'anna fil fi'li far'iyataini, karena pada fi'il terdapat 2 cabang dari isim. Sama juga dia, 2 ilah yang cabang pada fi'il, ada yang lafziyah, yang satu, yang kedua maknawiyah, sama kan? Maka isim ketika dia memiliki 2 ilah yang cabang, kembali kepada lafaz dan kembali kepada mana, menyerupai fi'il tuh. Karena bahwasanya pada fi'il terdapat 2 cabang dari isim. Yang pertama, ihdahuma, salah satu dari keduanya lafdhiyatun tuh. Apa ilah pada fi'il? Yang pertama lafdhiyah, yaitu istiqaq. Ini pada fi'il nih. Ingat, jangan sampai bingung. Ini pada fi'il. Nanti takutnya kalau nggak fokus, waduh, kok ada istiqaq? Dari tadi kita nggak ada istiqaq tuh. Ingat, ini pada fi'il, bukan isim. Istiqaq. Apa itu istiqaq? Mengambil. Pengambilan atau pengambilan terserah. Yaitu apa maksudnya? Fa inna lafdzul fi'li mushtaqun min lafdzil masdari ala sahihi. Perhatikan. Ana udah sempat singgung juga di muhtarat di awal-awal kita belajar. Karena sesungguhnya lafadz fi'il itu mushtaq. Apa arti mushtaq? Diambil dari lafadz masdar. Jadi hukum asal semuanya itu masdar. Doroba fi'il, dan doroba itu diambil dari kata dorbun, masdar. Qatala yaqtulu uqtul, fi'il kan? Dan dia itu mushtaq, diambil dari kata qatlan. Jadi kalau ditanya mana yang asal, fi'il atau masdar, maka jawabannya masdar. Jadi kalau misalnya tanya, Gio, kharaja yakhruju, dia asalnya apa? Khurujan, ahsan. Yaitu karena sesuai lafadz fi'il diambil dari lafadz masdar. Menurut pendapat yang benar, wal mushtaqqu far'un 'anil mushtaqqi ilaihi. Wal mushtaqqu far'un 'anil mushtaqqi minhu. Perhatikan, yang gini-gini butuh fokusan. Dan yang mengambil, kan fi'il mengambil tuh, cabang daripada yang diambil. Yang mengambil cabang dari yang diambil. Kan fi'il tadi diambil dari kata masdar. Maka masdar hukum asalnya. Oleh karena itu fi'il berarti cabang. Dia mengambil. Yang mengambil cabang dari yang diambil. Paham ya? Yang mengambil cabang dari yang diambil. Paham gak ini?
Paham dek tak? Wal mushtaqu antum terjemahkan mengambil aja biar nggak pusing. Yang mengambil cabang dari mushtaqi minhu, daripada yang diambil. Kalau antum terjemahkan yang diambil cabang dari yang diambil darinya. Waduh, diambil darinya apa lagi itu kan? Dulu ketika Anda belajar juga gitu, apa ini diambil cabang dari yang diambil dari. Antum terjemahkan mushtaq mengambil, yang mengambil cabang dari yang diambil. Kemudian ilah yang kedua ukhra ma'nawiyatun, secara makna. Apa itu wahyal ifadatu faidah? Maksudnya apa? Fa innal fi'la yahtaju fil ifadati ila ismi. Dan jelas wal muhtaju far'un 'anil muhtaji ilaihi. Ilah yang kedua secara makna yaitu faidah. Maksudnya apa? Fa innal fi'la, karena sesungguhnya fi'il yahtaju fil ifadati, membutuhkan dalam berfaidah, membutuhkan untuk terjadinya faidah. Itu antum terjemahkan membutuhkan untuk terjadinya faidah kepada isim. Membutuhkan untuk terjadinya faidah, membutuhkan kepada isim. Doroba udah berfaedah belum? Memukul belum berfaedah kan? Siapa yang memukul? Butuh isim. Doroba Zaidun Muhammadan. Jadi agar tuh fiil bisa berfaedah mufid, membutuhkan kepada isim. Ja'a datang udah berfaedah belum? Belum. Siapa yang datang? Maka butuh kepada isim. Ja'a Zaidun. Oke. Jadi ilah yang kedua yang maknawi itu faidah, karena sesungguhnya fiil membutuhkan untuk apa tadi fiil ifadah? Untuk menjadi berfaedah kepada isim. Dan jelas wal muhtaju far'un 'anil muhtaji ilaihi, yang membutuhkan cabang dari yang dibutuhkan. Yang membutuhkan cabang dari yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan itu dia hukum asalnya, maka yang membutuh itu dia cabang. Jadi oleh karena itu apa? Kalau dalam keseharian, yang butuh, yang pergi atau yang dibutuhi. Misal nih, ana mau minjem motornya Gio. Yang pergi anak ke Gio atau Gio ke ana? Ustaz yang ke Gio, karena ana yang butuh. Berarti yang butuh cabang. Yang dibutuhi asal. Nah itu. Falamma syabaha al-fi'la bil far'iyataini muni'a minhu ma yamtani'u fil fi'li. Maka ketika syabahal fi'la isimnya, perhatikan nih, syabaha fil madi domirnya fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke isim. Kembali ke isim. Maka ketika isim menyerupai fi'il dengan dua cabang, muni'a minhu, maka dicegah darinya apa yang tercegah pada fi'il. Dicegah darinya apa yang tercegah pada fi'il, yaitu tanwin dan kasroh. Pada fi'il nggak boleh, dicegah itu nggak boleh ya, nggak boleh tanwin dan nggak boleh kasroh. Maka isim juga yang dia terdapat dua ilah yang cabang, nggak boleh tanwin, nggak boleh kasroh. Paham sampai sini? Paham ya? Paham nggak ini Alfi? Paham nggak? Ya, insya Allah doang. Insya Allah biar nggak panjang, atau insya Allah memang benar-benar paham. Oke. Isim yang tidak ditanwin lah, gitu aja. Mana pakai bahasa Indonesia biar gampang dipahami. Tadi Arab kan udah kenyangan tuh pakai bahasa Arab. Isim yang tidak ditanwin kenapa? Karena ada dua ilah yang cabang. Ini siapa lagi nih? Siapa yang nulis? Alfi. Waduh. Ngapa cuma sedikit ya? Bosan ya Alfi. Karena ada dua ilah yang cabang. Oke? Tadi satu ilah kembali kepada lafadz. Satu ilah kembali kepada lafadz. Jumlahnya berapa? 7. Dan satu ilah kembali kepada jumlahnya berapa? 2. Maksudnya
cabang udah paham ya tadi ya. Cabang maksudnya apa? Udah paham tadi. Kayak misalnya tadi sighatul muntal jumu jamak, dia cabang dari mufrad. Muannas cabang dari mudzakkar. Jadi muannas itu cabang. Nah, itu. Dan pada fiil juga memiliki dua ilah yang cabang. Dua cabang di situ dikatakan. Dua cabang. Yang pertama apa? Ini juga satu ilah atau satu cabang kembali kepada lafadz. Kekecilan enggak tulisan ana nih? Pas. Yang belakang, habli. Satu ilah atau satu cabang kembali kepada lafadz. Apa itu tadi yang pertama? Istiqaq. Pengambilan. Maksudnya apa pengambilan? Yaitu fiil diambil dari masdar. Dan jelas yang mengambil cabang dari yang diambil. Dan satu ilah yang lainnya kembali kepada makna. Apa itu? Faidah, ifadah. Karena fiil membutuhkan untuk terjadinya faidah kepada isim. Dan jelas yang membutuhkan itu cabang daripada yang dibutuhkan. Oke, fiil memiliki dua cabang. Maka ketika isim dia memiliki dua ilah yang cabang, ini dia. Ketika itu dia menyerupai fiil. Karena fiil juga memiliki dua cabang. Karena isim yang dia memiliki dua cabang menyerupai fiil yang dia memiliki dua cabang juga, maka isim dicegah sebagaimana fiil dicegah, yaitu tanwin dan kasroh. Alias dengan kata mudahnya, isim mengambil hukum fiil. Apa hukum fiil? Ya, nggak ditanwin dan tidak dikasroh. Maka dari itu isim yang mamnu minas sarf enggak ditanwin, enggak dikasrah. Wa qawluhu qawlu syairi, dan perkataan penulis, perkataan penyair, yaitu yang mengumpulkan semua 9 ilah tersebut. Siapa penyair tersebut? Yaitu dia adalah Bahauddin Muhammadu ibnu Ibrahim ibni Nahasi Al-Halabiyu. Perhatikan tuh harakatnya. Bahauddin Muhammadu ibnu Ibrahim ibni An-Nahasi Al-Halabiyu. Wulida sanata 627 lil hijrah. Ya, lahir pada tahun 627 Hijriah. Wa tuwfiya sanata 698 lil hijrah. Dan wafat pada tahun 698 Hijriah. Nanti antum hitung tuh berapa umurnya. Berapa? Benar tuh. Berapa umurnya berarti? 61 atau 71? 71. Nah, nanti dicek tuh. Wa qabla hadzal baiti qauluhu, dan sebelum bait ini, ya sebelum tadi tuh bait ijma' wazin adilan anif bi ma'rifah, sebelum bait tersebut yaitu perkataannya mawani'us sarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala. Mawani'us sarfi, pencegah saraf, pencegah tanwin ada 9. In aradta biha, kalau engkau menginginkan 9 atau engkau menginginkan pencegah saraf tersebut yang 9, aunan sebagai penolong, litablugha fi i'rabika, agar engkau sampai pada i'rabmu, amala tujuannya, maka diberikan ringkasan oleh penyair ijma' wazin adilan sebagai penolong. Wa qawluhu kamula, ya qad kamula, itu bitatslitsil mimi, dengan mim yang 3. Jadi bisa dhammah kamula, bisa fathah kamala, bisa kasroh kamila, bisa kamula, kamala, kamila. Ai qad kamula bihi adduha wal alifu lil itlaqi, telah sempurna dengannya bilangannya, yaitu 9 sudah sempurna. Wal alifu lil itlaq, ya alif kamula kok ada alifnya, itu untuk itlaq, menyesuaikan wazan bait, Paham insyaallah? Kita ambil satu. Sighatul muntal jumu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fal jam'u,
Syartuhu ayyakuna ala sighati muntahal jumu'i. Syaratnya dia berupa di atas bentuk akhir jamak. Ilain. Mada turid? Di surah. Sekilanya. Apa itu sighatu muntahal jumu'? Mudahnya wahiya sighatu mafa'il. Dia bentuknya mafa'il. Atau mafa'il contohnya masajid, darahim, gonaim. Jadi kalau ada jamak bentuknya mafa'il berarti dia sighatu muntahal jumu'. Atau mafa'il contohnya masabih, maharib, dananir. Jadi kalau ada jamak bentuknya mafa'il maka dia sighatu muntahal jumu'. Nanti akan dikasih kaidah oleh pensyarah. Wa hadzal illatu hiyal illatul ula. Dan illah ini dia adalah illah yang pertama minal illataini allataini kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha wa taqumu maqamal illataini. Perhatikan, ini adalah illah yang pertama dari dua illah. Yang kullu wahidatin minhuma, setiap salah satu dari keduanya mencegah sorob sendiri. Jadi ini sighatu muntahal jumu' dia adalah yang mencegah sorob sendiri. Taqumu maqamal illatain, menempati kedudukan dua illah. Udah jelas lah. Sighatu muntahal jumu' udah sering kita lalui, dia ilahnya kuat sehingga hanya membutuhkan satu illah. Paham ya? Dia kuat tuh, membutuhkan satu illah saja. Taqumu maqamal illatain. Qala syarih hafizallahu taala qauluhu sighatu muntahal jumu'i. Perhatikan nih. Fokus. Perhatikan, jangan sampai antum dengarkan bisikan syaitan. Udah jam berapa nih? Jam berapa? Bentar ya. Sumiyat bidzalik, dinamakan dengan itu. Kenapa dinamakan sighatu muntahal jumu', bentuk akhir jamak? Lianna min jumu'it taksiri ma yujma'u marrataini au aktsara. Fa hadhihi sighatu balagat nihayatal jam'iyyati bihaitsu la yumkinu jam'uha jam'at taksirin marratan ukhra fantaha taksiruha al-mughayyaru lis-sighati. Famathalan kalbun yujma'u ala aklubin thumma yujma'u aklubun ala akaliba biwazni mafa'ila. Ini antum belum baca ya? Khalas qara'tum. Oke. Wala yajuzu ay yujma'a ba'da dhalik li'annahu ala sighatin waqafat indaha jumu'ut taksiri. Perhatikan nih, fokus. Dinamakan itu kenapa? Li'anna min jumu'it taksiri ma yujma'u marratain. Karena bahwasanya ada dari jamak taksir yang dapat dijamak dua kali atau lebih. Fahadhi sighatu, dan bentuk ini ya mafa'il itu adalah balagat nihayatal jam'iyati, sampai pada akhir jamak. Jadi ini bentuk akhir jamak. Berarti kalau bentuk akhir jamak apa? Bihaitsu la yumkinu jam'uha jam'at taksirin maratan ukhra. Karena dia bentuk akhir jamak yang dimana nggak mungkin menjamaknya jamak taksir sekali lagi, nggak bisa. Karena itu udah akhir. Fantaha taksiruha, maka habislah, selesai taksirnya, berubahnya yang mengubah bentuk. Karena jamak taksir kan jamak yang berubah bentuknya. Mughayyarul sighah, mengubah bentuk. Contoh, kalbun. Di jamak apa jamaknya? Aklubin. Udah jamak taksir kan? Tapi bisa dijamak lagi. Summa yujma'u aklubun ala akaliba. Kemudian dijamak aklub tuh menjadi akalib. Lihat ini mafa'il. Baik dia di awal mim ataupun enggak, pokoknya dia sama-sama mafa'il. Karena nanti itu udah kita lalui ya, baik di awal mim atau enggak. Oke? Akalib. Maka ini udah bentuk akhir jamak, enggak bisa dijamak lagi. Biwazni mafa'il lah, biwazni mafa'il. Wala yajuzu ay yujma'a ba'da dzalik, dan enggak boleh dijamak lagi setelah itu. Li'annahu ala sighatin waqafat indaha jumu'ut taksiri, karena bahwasanya dia di atas bentuk yang berhenti di sisinya jamak taksir. Udah tuh berhenti. Paling terakhir tuh enggak boleh lagi.
Contoh yang lain, ada gak Ustaz contoh yang lain? Ada. Syekhun. Apa jamannya? Syuyukhun. Apalagi jamannya? Masyikhatun. Apalagi jamannya? Masyayikh. Ini udah bentuk mafail. Ada lagi jama gak? Gak ada, karena dia udah bentuk terakhir. Itu sighatul muntaljum. Kalau dia bentuknya seperti itu, mamnu' minas sarf. Ketentuannya, perhatikan nih kaidah penting. Kalau antum mau tulis bagus tuh, ditulis. Biar nanti kalau antum ngajar, Ustaz ada gak contoh yang lain selain dari kalbun? Waduh, apa ya contoh yang lain? Nggak tahu, habis antum. Syekhun, terus syuyukhun, terus masyikhatun. Masih ada lagi. Masyikhatun. Terus baru masyayikh. Ini udah bentuk mafail, udah akhir jamak tuh, nggak bisa dijamak lagi. Dan itu di sighatul muntaljum mamnu' minas sarf. Syekhun, syuyukhun, masyikhatun, masyayikh. Berarti kalau masyayikh paling banyak. Misal ada 1000 syekh, masyayikh. Tapi nggak apa, 3 syekh, 4 syekh bilang masyayikh juga nggak apa. Oke, kaidahnya. Jadi nggak perlu antum hafal-hafal tuh mafail, afail, fa'alil. Aduh, ribet tuh. Udah pakai kaidah, semua sudah masuk di dalamnya. Kullu jam'in mukassarin jaa ba'da alifi taksirihi harfani. Kama sajida aw salasatun awsatuha sakinun kama sabiha. Perhatikan ini, wala farqa baina ayyakuna awwaluhu miman kama muthila aula kadarahima wa dananira kama asyara ila dzalika al-musannifu. Masyaallah. Kaidahnya, kullu jam'in mukassarin, setiap jamak taksir jaa ba'da alifi taksirihi, datang setelah alif taksirnya 2 huruf. Masajid. Masyayikh ini alif taksir maksudnya nih. Datang setelah alif taksirnya 2 huruf. Ya, kha. Berapa jumlahnya? 2. Seperti masajid. Aw salasatun, atau 3 huruf. Setelah alif taksirnya 3 huruf. Tapi awsatuha sakinun, tengah-tengahnya sukun. Seperti apa? Masabih. Berapa huruf tuh setelah alif? Ba, ya, dan ha. Dan tengah-tengahnya sukun. Masabihu. Awsatuha sakin. Dan perhatikan ini, wala farqa, enggak ada perbedaan. Baina ayyakuna awwaluhu miman, antara yang awalnya mim sebagaimana yang dicontohkan ataupun tidak, baik awalnya mim ataupun bukan mim, selama dia wazannya seperti itu udah mamnu minas sarf. Contohnya apa yang bukan awalnya mim? Kadarahima. Awalnya mim bukan? Awalnya mim bukan? Huruf apa itu? Dal. Fokus, jangan bosan. Kalau bosan, ista'in billah wa ta'ud wa dananir kama asyara ila dzalika al-musannif, sebagaimana yang ditunjukkan hal itu kepada penulis. Lihat, ditunjukkan oleh penulis. Coba antum lihat matan, biar antum benar-benar paham maksudnya apa ditunjukkan oleh penulis. Fal jam'u syartuhu ay yakuna ala sighati muntahal jumu'i. Udah ketemu? Wa hiya sighatu mafa'il. Lihat, contohnya apa aja tuh? Masajid, darahim. Lihat, awalnya diawali mim enggak. Lanjut apa lagi yang ketiga? Gonaim. Jadi memang udah diisyaratkan oleh penulis, baik yang diawali mim ataupun tidak. Lanjut lagi ke syarah. Qauluhu nahwu masajid ila akhirih ka qaulika marartu bimasajidu, udah apa di? Marartu bimasajidu udah apa di? Dah. Bimasajida wa masabiha. Ini dibacanya wa qaulullahi, qaulallahi apa qaulillahi? Qauli. Karena kan sebelumnya ka qaulika. Berarti wa
lillahi ta'ala. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Nadhif, aina syahid? Ahsan, mawatin. Ya mamnu minas sarf karena dia sigatu muntal jumu, udah satu illah kuat dia tuh. Wa ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila. Mas Aldi, aina syahid? Dan maharib dan tamathil. Fakullun min masajida wa masabiha wa mawatina wa mahariba wa tamathila makhfudun wa alamatu khafdihi al-fathatu li'annahu ghairu munsarifin. Apa yang mencegahnya? Wal mani'u laha minar sarfi sighatu muntal jumu. Satu illah kuat dia sehingga menempati kedudukan dua illah. Lihat nih. Ini kitab ini. Karena masih di Duratul Bahi. Nanti di kitab yang lebih luas, ini anak kasih gambaran aja, nggak usah pusingin. Ternyata sighatu muntal jumu itu dia terdapat dua nanti di kitab yang lebih luas. Sekarang cukup antum pahami sighatu muntal jumu satu ilah yang kuat sehingga dia menempati kedudukan dua ilah. Nanti di kitab yang lebih luas ternyata para ulama mengatakan itu sighatu muntal jumu aslinya ada dua ilah. Dari mana? Nanti ada. Santai aja dong Toha ngeliatnya. Masya Allah. Jadi malu ana. Naktafi bihadzal qadar. Tastarihun bi 30 daqiqah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.